Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Inten Lampung, Fakultas Syariah Prodi HTN, ini merupakan pertemuan perdana kita dalam mata kuliah Qiraatul Quran, yang mana pertemuan pertama ini membahas mengenai RPS, silabus, kontrak belajar, sehingga kita akan tahu 16 pertemuan ke depan, 16 tatap muka pertemuan ke depan. Kita langsung saja lihat di classroom. Mata kuliah Qiraatul Quran kelas I dan kelas J. Ya, pertemuan pertama yakni membahas tentang RPS, silabus, dan kontrak belajar serta pengantar perkuliahan di pertemuan pertama ini. Yang pertama, mahasiswa membagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Nanti kawan-kawan satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok, yang membaginya nanti Kosma. Yang kedua adalah tiap kelompok mendapatkan tugas membuat satu makalah. Jadi nanti kalian buat satu tugas makalah, dan setelah itu makalah dipresentasikan setiap pertemuannya. Sehingga kawan-kawan yang mendapatkan tugas makalah tersebut mempresentasikan makalah tiap pertemuan. Adapun judul-judul makalah nanti yang kalian dapatkan, ini pertemuan 1 sampai pertemuan 6, ini sudah diambil oleh kawan-kawan kalian dari kelas J, sehingga nanti kalian mendapatkan tugas makalah membuat judul dari nomor 7 sampai nomor 12. Setelah kalian membagi kelompok menjadi 6, nanti kelompok 1 itu mendapatkan judul makalah nomor 7, kelompok 2 mendapatkan judul makalah nomor 8, kelompok 3 mendapatkan judul makalah nomor 9, kelompok 4 dapat judul makalah nomor 10, kelompok 5 mendapatkan judul makalah nomor 11, dan kelompok 6 mendapatkan tugas membuat judul makalah nomor 12. Ya, demikian dalam pembagian kelompok yang akan kita laksanakan nanti mulai minggu depan sudah mulai presentasi. Adapun media yang kita gunakan dalam perkuliahan ini nanti, yakni kita akan menggunakan yang pertama media WhatsApp, di mana media WhatsApp itu untuk jalannya komunikasi kita, baik secara formal maupun secara informal. Ataupun nanti kita gunakan media WhatsApp itu untuk diskusi apabila memang limit di Zoom atau limit batas waktu perkuliahan kita sudah selesai, maka kita lanjutkan sisanya melalui media WhatsApp. Dan yang kedua, nanti kita akan menggunakan media Classroom, di mana media Classroom itu Bapak akan memberikan baik itu tugas individu, UTS, UAS melalui media WhatsApp. Dan di situ juga kalian sebagai tempat mengupload daripada makalah maupun PowerPoint yang kalian mendapatkan tugas untuk membuatnya. Seperti itu. Dan media selanjutnya yang kita gunakan adalah media Zoom, di mana media Zoom tempat kita untuk presentasi, tempat kita untuk diskusi, dan untuk kalian mempresentasikan makalah-makalah kalian. Selanjutnya kita akan menggunakan media website. Nah, di media website itu, Bapak pakai website itu untuk kalian nanti melihat RPS, melihat silabus, ataupun contoh-contoh makalah, ataupun materi-materi yang berkaitan tentang Qiraatul Quran. Karena di website itu banyak referensi-referensi untuk pembelajaran kalian. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menggunakan media YouTube, yang mana media YouTube ini sangat penting nanti. Apalagi nanti ke depan kita akan mengadakan sedikit perkuliahan 30%-nya tatap muka secara offline, dan
Sisanya kawan-kawan yang tidak hadir dalam tatap muka itu 70%-nya, maka kita akan menggunakan media YouTube itu sehingga semuanya mendapatkan materi secara full daripada perkuliahan yang akan kita lakukan. Untuk website, untuk link website itu sudah Bapak terapkan di Classroom, tinggal kalian klik di situ sebagai referensi juga acuan daripada membuat makalah. Karena ketika kalian klik website itu, di situ ada RPS Silabus, dan RPS Silabus itu bisa menjadi acuan kalian dalam membuat makalah. Dan begitu juga link YouTube sudah Bapak letakkan di Classroom, tinggal kalian klik itu, di situ ada berbagai macam materi, dan di situ juga nanti tempat media kita melakukan pembelajaran yang mana apabila nanti sisanya 30% itu tidak melaksanakan tatap muka secara langsung kepada Bapak. Dalam hal evaluasi nanti kita akan menggunakan penilaian. Yang pertama adalah penilaian UTS, penilaian UAS tentunya yang paling besar. Setelah itu penilaian UTS, setelah itu tugas individu, lalu tugas absensi kalian dan keaktifan kalian. Sehingga penilaian kita ya ini UAS, UTS, tugas individu, keaktifan, dan absensi kalian. Dalam hal kontrak belajar penampilan, yang perempuan tentunya baik secara offline maupun secara daring itu kalian menggunakan hijab. Dan yang laki-laki itu tidak diperkenankan nanti menggunakan kaos. Jadi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya dihindari untuk memakai kaos. Gunakan pakaian dasar, baju kerah atau baju koko atau baju batik dan lain sebagainya. Sedangkan yang laki-laki yang rambutnya panjang itu maksudnya poninya itu sampai nutup mata. Kalau umpamanya dia ngelihat mata kecolok-colok, nah itu sama rambut. Atau kalau sebelah samping itu rambutnya sudah sampai nutup telinga, nah itu dirapihkan lah. Ataupun kalau memang, waduh, nggak bisa Pak, emak saya nggak ngebolehin saya ke tukang cukur. Jadi gimana mau ngerapihkannya? Pakai kopiah biar rapi. Nah, seperti itu. Dalam hal penampilan demikian. Ataupun kalau memang untuk hal berpakaian ini kalian tidak ada lagi baju kerah, hanya punya kaos. Ya, jadi bolehlah pakai kaos, tapi ditutup pakai alma mater. Atau setelah kaos ditutup lapisan depannya menggunakan baju, menggunakan jas atau menggunakan jaket dasar seperti itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya kawan-kawan? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya baik, silakan kawan-kawan yang ingin bertanya dari penjelasan Bapak yang belum dipahami atau diminta diperjelas ulang berkaitan tentang tatap muka kita ke depan, dipersilahkan. Pensi, Siti, bertanya? Tidak? Apa memang sudah cukup jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi? Oh iya. Pak, izin Ya, silakan. bertanya, Pak. Ya baik, Sofia Dira Safira, silakan. Pak, kan kita mau buat makalah. Nah, itu di presentasi. Nah, presentasinya itu bentuk PDF atau makalahnya, Pak? Ya, kita akan membuat makalah. Makalahnya tersebut bentuk PDF atau bentuk Word. Yang pertama, kalau untuk makalah, nanti sebetulnya dalam cara penulisan makalah mungkin akan Bapak revisi makalah kalian untuk di pertemuan kedua nanti. Sekalian Bapak lihat hasil makalah kalian dan nanti akan Bapak beritahu bagaimana cara penulisan makalah yang baik dan benar. Dalam bentuknya, makalah yang disetor itu lebih baiknya menggunakan bentuk Word. Karena apa? Karena apabila makalah itu dalam bentuk Word, tentunya ketika Bapak menjelaskan nanti, Bapak juga bisa sekalian mengajari kalian
cara menulis yang baik dan benar. Misal, oh ini paragrafnya salah, harusnya seperti ini. Sekaligus biar bisa Bapak edit cara memperbaiki makalah tersebut. Sehingga lebih baiknya ketika kalian menyetor makalah kalian itu dalam bentuk Word. Kalau dalam bentuk PDF, tentunya Bapak nanti cuma nunjuk aja. Ini salah, nanti memperbaikinya begini. Ini salah, nanti cara memperbaikinya segini. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk Word, bukan hanya Bapak bisa menyalahkan atau merevisi daripada makalah yang umpamanya salah, tapi Bapak juga bisa mengajari kalian cara memperbaikinya secara langsung. Ya, kira-kira bisa dipahami? Sofia Dira Safira? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan bila ada yang bertanya. Berkaitan tentang kontrak belajar kita, jalan belajar kita, jalan pembelajaran kita sampai 16 tatap muka ke depan. Oh ya, sedikit Bapak himbau dalam membuat makalah nanti, dalam membuat PowerPoint nanti, itu kalian mendapatkan tugas membuat 2 makalah. Satu kelompok mendapatkan 2 tugas, yaitu satu membuat tugas makalah dan satu membuat tugas PowerPoint. Yang mana makalah itu tersebut nanti semuanya, baik itu makalah maupun PowerPoint, nanti diupload di Classroom, sehingga kita semua bisa baca itu makalah sebelum kalian presentasi. Dan PowerPoint-nya nanti kalian gunakan untuk menjelaskan ketika kalian presentasi. Jadi yang di-share screen, yang dijelaskan ketika diskusi, ketika presentasi, itu nanti PowerPoint-nya saja. Jangan makalah. Kalau makalah kan begitu banyak itu yang mau dijelaskan. Tentu nanti akan menghabiskan waktu kita yang banyak, sehingga makalahnya diekspor saja menjadi PowerPoint, sehingga yang dijelaskan hanya PowerPoint-nya saja. Demikian. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Yudi bertanya enggak itu tunjuk tangan, angkat tangan? Bagaimana Yudi? Tangannya itu enggak turun-turun itu, nunjuk terus. Tapi nanya enggak? Ya, silakan ada yang mau tanyakan kembali? Pak izin bertanya. Ya baik, Tias Gesti Rahayu. Itu makalahnya maksimal berapa halaman ya Pak? Makalah maksimal secukupnya saja, tapi setidaknya tidak kurang dari 10 halaman. Tapi intinya makalah itu tentunya yang pertama adanya judul, adanya kata pengantar, adanya daftar isi, adanya bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pembahasan, ada bab ketiga kesimpulan, dan ditutup dengan daftar pustaka. Dalam hal daftar pustaka, tentu jangan semua dari internet. Kalau mau ngambil internet, daftar pustakanya itu ya 30% sajalah. Yang paling baik itu jurnal, yang kedua adalah buku, dan internet adalah darurat terakhir. Sebetulnya di RPS dan silabus itu sudah Bapak terakan referensi-referensi buku yang bisa kalian pakai acuan dalam mencari, dalam membuat atau bahan membuat makalah, itu sudah Bapak cantumkan di RPS maupun silabus. Dan jangan lupa kebiasaannya, makalah itu tidak menggunakan footnote. Ingat, dalam pedoman membuat karya ilmiah itu menggunakan footnote, catatan kaki. Dari mana kalian ambil kalimat ini, dari mana kalian kutip kalimat ini, itu kalian cantumkan catatan kakinya di bawah. Nanti secara mendalam akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya, cara membuat makalah yang baik dan benar. Dan untuk kelompok 1, tidak usah khawatir, buat saja semaksimal mungkin. Nanti setelah itu Bapak terangkan dengan secara mendalam, mana yang salah, mana yang betul untuk kalian perbaiki, dan untuk pembelajaran atau untuk contoh pembuatan makalah-makalah selanjutnya. Siapa Pak? Ya, ada yang mau ditanyakan kembali kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Prodi HTN? Pak izin bertanya Pak. Ya, Muhammad Nur, silakan. Kalau
itunya pengumpulannya gimana, Pak? Dalam pengumpulan makalah, dalam pengumpulan PowerPoint atau tugas kalian yang mendapat presentasi, kalian mengumpulkannya sebelum presentasi. Misal sekarang kan hari Jumat nih. Kalian besok mau presentasi, misal kelompok 6 ini mau presentasi besok. Maka kelompok 6 harus sudah mengupload PowerPoint dan tugas makalahnya di Classroom. Sehingga di hari Jumatnya ketika kalian presentasi, kami semua sudah baca, kami semua tahu gitu apa yang kalian terangkan seperti itu. Jangan sampai ketika presentasi kalian mulai, makalah nggak ada, PowerPoint nggak ada. Nah itu jadi akan merusak daripada jalannya presentasi kita. Ya, begitu juga nanti kelompok 7. Tentunya kelompok 7 ngumpul makalahnya minggu depannya lagi sebelum kalian presentasi, 1 hari sebelum presentasi itu sudah disiapkan di Classroom. Kelompok 8-nya kapan? Ya minggu depannya lagi dari situ. Jadi deadline waktu untuk kumpul daripada tugasnya itu 1 hari sebelum kalian presentasi. Begitu. Enggak semuanya harus hari ini, enggak semuanya kelompok harus dalam waktu sekian, enggak. Tapi tunggu saja ketika kalian mau jadwal presentasi, maka di saat itu juga sebelum kalian presentasi kumpulkan tugas makalah dan PowerPoint. Ya kira-kira bisa dipahami ya. Ya, Bisa, Pak. ya silakan. Ada yang mau tanyakan lagi enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, apa pertamanya? Pertama. Bertanya, Mbak. Ya, Itu nanti sesuai kelompok 1, 2 atau random gitu, Pak? bagaimana? Coba diulangi. Nanti presentasinya itu sesuai kelompoknya, misalnya Jumat depan kelompok 1, kelompok 2 gitu, atau random gitu, Pak? Harus berurutan. Jadi, berurutan sesuai judul. Jadi kalau kelompok 1 dapat judul nomor 1, kelompok 2 dapat judul nomor 2, kelompok 3 mendapatkan tugas membuat makalah, kelompok nomor 3, nomor 4 mendapatkan tugas membuat makalah, judul nomor 4. Nah, itu berurutan. Yang pertama, minggu depan umpamanya kan kelompok 1 dulu. Dan kelompok 1 itu bukan kelas kalian, tapi nanti dari kelas J. Dan mereka nanti presentasi lebih dahulu untuk mereka yang kelompok 1 membahas makalah kelompok judul nomor 1. Minggu depannya lagi, baru kelompok 2 membahas judul makalah nomor 2. Lalu nanti kelompok 3-nya minggu depannya lagi seperti itu. Jadi setiap pertemuan itu cukup membahas 1 makalah. Dan itu berurutan. Kalau nggak berurutan rancu nanti. Tahu-tahu belum tahu pengantar ilmu qiraatul Quran, tahu-tahu udah belajar makharijul huruf. Tahu-tahu belum belajar makharijul huruf udah praktek. Kan repot. Jadi harus berurutan. Dari pendahuluan, dari adab, dari keutamaan, ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, praktikum. Nah, seperti itu harus berurutan. Kalau nggak berurutan ya nanti rancu seperti itu. Nggak ada dasar, tahu-tahu begini, akan repot. Ya, ada yang bertanyakan kembali? Pak, izin bertanya. Ya, Sofia, silakan. Pak, itu misalnya di kelompok ada yang surat Al-Falaq tuh. Misalnya surat Al-Falaq tuh yang kita jelasin dalam makalah itu apa ya, Pak? Nah, nanti misal ketika ada surah Al-Falaq, maka kalian pembuatan makalahnya itu kalian jelaskan, ini poin ya, poin yang terutamanya bukan hanya kalau pendahuluannya itu sebagai pemanis lah, oke lah kalian buat sehingga banyak itu makalah, kalian beri pengantar bahwa Al-Falaq itu berkaitan tentang apa, terjemahnya apa, tafsir-tafsirnya ulama berkaitan tentang Al-Falaq itu apa, utamaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting, terkhususnya kita kan belajar qiraatul Quran. Maka dalam surah Al-Falaq itu kalian perlu yang namanya menjelaskan satu persatu daripada makharijul huruf, daripada huruf-huruf dalam surah Al-Falaq. Misal qaf. Qaf itu makharijul hurufnya apa? Letaknya di mana? Sifatnya apa? Ada qaf, qul, u itu hukum tajwidnya apa? Nah, itu kalian jelaskan nanti secara terperinci berkaitan tentang surah Al-Falaq. Cara membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang
kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Ya demikian seperti itu. Tapi nanti kalian nggak usah repot loh Pak. Saya ini belum tahu ilmu tajwid, belum tahu apa yang pusing saya buat makalah itu. Ya tenang aja. Nanti pertemuan-pertemuan sebelumnya nanti kan kita akan bahas itu satu persatu. Baik itu dari adab-adab, keutamaan, nanti kita masuk ke ilmu tajwid, pembahasan makharijul huruf. Sehingga ketika sampai ke makalah kalian, tentunya kalian sudah banyak bahan untuk membuat makalah tersebut. Dan nggak usah khawatir, di YouTube Bapak itu banyak itu berkaitan tahsin surah Al-Falaq, surah An-Nas, nanti kalian cari aja referensi di situ. Karena nanti memang kita akan gunakan media YouTube juga nanti. Karena pembelajaran yang dahulu Bapak save di YouTube seperti itu. Jadi ada jejak rekodnya di YouTube. YouTube Bapak apa, Pak? YouTube Bapak Apa sudah namanya, Bapak Nama channelnya Pak. ya, nama channel Bapak Rio Romanda. Kalian klik aja di pencarian nama Rio Romanda, maka dia insya Allah akan menjadi urutan yang pertama dalam pencarian. Nah, kalau nggak mau bingung-bingung, ya tinggal buka Classroom. Siapa? Di situ sudah Bapak. Ya, kalau nggak mau bingung-bingung, di situ sudah Saya Bapak. subscribe ya Pak. Ya, baik. Di YouTube ya Pak? Ya, di YouTube. Baik Pak. Ya, kalau nggak mau bingung-bingung, nanti dibuat Classroom aja. Website daripada YouTube Bapak, situsnya, linknya itu sudah Bapak letakkan di Classroom. Ya, silakan kawan-kawan yang bertanya kembali mengenai pembelajaran kita ke depan, sehingga kalian nggak ragu lagi, nggak bingung lagi bagaimana sih jalannya pembelajaran qiraatul Quran ini. Nah, kalian biar tahu gitu. Ada yang mau tanyakan kembali? Kira-kira? Yang nggak tahu ngaji gimana Pak? Yang nggak tahu ngaji, nah di situ nanti kita belajar ngaji. Tentunya nanti terutama di UTS itu insya Allah kita akan evaluasi bagaimana cara ngaji kalian. Nah, ketika memang kalian dapat nilainya kecil, berarti kalian perlu belajar kembali biar bisa belajar untuk baca, untuk mengaji yang baik dan benar seperti itu. Tapi nanti dalam materi-materi secara teori nanti kita akan bahas semua di dalam mata kuliah qiraatul Quran ini. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana sebagaimana nama mata kuliah kita yaitu qiraah, membaca Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kawan-kawan ada yang bertanyakan kembali? Kira-kira ada yang ditanyakan? Apa cukup? Apa sudah paham semua? Atau minta diperjelas lagi? Apa yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Allahu Akbar, Allah. Ya, bagaimana? Sudah ya? Bapak rasa ya? Kita cukupkan. Dan insya Allah kita bertemu kembali nanti di minggu depan di pukul 9 sampai 10.30. Dan sampai selanjutnya kita akan bertemu kembali di hari Jumat pukul 9 sampai jam 10.30. Ya kawan-kawan, Bapak cukupkan sekian dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.